Nah tapi tiba-tiba nih, tanpa disadari oleh Rinaldo Piaggio, dalam kurun waktu beberapa tahun, perusahaannya dia bisa berdiri menjadi sebuah perusahaan yang juga merakit kendaraan darat serta udara. Wah, kaget kan? Ternyata Vespa pada awalnya itu nggak cuma kendaraan darat atau ya pembuat skuter, tetapi juga sampai bikin pesawat. Nah, Renzo Spolti inilah yang mendesain atau mewujudkan bentuk dari skuter yang ingin diciptakan oleh Enrico. Dan untuk karya pertama, Renzo Spolti itu berhasil membuat sebuah varian skuter yang diberi nama Moto Piaggio 5 atau MP5. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di sini siapa yang tidak mengenal dengan Vespa? Gue yakin banget sebagai anak Indonesia atau mungkin di Malaysia juga, Singapura dan beberapa negara lain yang menonton channel ini pasti tahu dengan yang namanya Vespa. Di Indonesia sendiri, Vespa ini cukup harum namanya, cukup terkenal dan bahkan orang-orang yang mengendarai Vespa itu dikategorikan sebagai orang yang memiliki kelas. Kalau di Indonesia, ya tapi kelasnya itu berbeda-beda ya. Ada yang suka dengan Vespa Matic. Nah, biasanya itu anak-anak gaul, anak muda gitu ya, atau mungkin anak-anak skena. Apalagi kalau di Jakarta sekarang, anak-anak muda yang naik Vespa udah pasti kegantengannya naik beberapa persen lah gitu ya. Dan orang-orang kaya beda lagi nih. Kalau orang-orang kaya terutama bapak-bapak biasanya akan menjadi kolektor Vespa jadul, Vespa kaleng, yang mana harganya sekarang tuh udah nggak ngotak gitu ya, mahal banget. Bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Nah, salah satu pemilik Vespa atau kolektor Vespa yang harganya sampai miliaran rupiah adalah Pak Bamsud dan Atta Halilintar. Nah, gue udah pernah lihat langsung tuh Vespanya. Gila, 1,5 M harganya. Dan nanti kita bakal membahas nih ya, jenis Vespa apa sih yang harganya sampai segitu mahal. Nah, saking harumnya nama Vespa ini dan banyaknya penggemar Vespa, ya sama kayak produk Apple kemarin ya, Vespa ada fanboynya, ada para loyalisnya gitu, baik dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Hari ini gue bakal ngajak kalian untuk membahas tentang sejarah Vespa, sampai-sampai Vespa ini pernah membuat edisi khusus untuk Indonesia. Wah, kok bisa nih Indonesia mendapatkan hak spesial dari Vespa? Apakah hanya Indonesia yang mendapatkan hak spesial tersebut atau di negara lain juga ada? Nah, ini langsung aja nih kita bahas sejarah tentang Vespa ini di sisi lain. Oke, untuk pertama-tama kita bahas dulu awal terciptanya produk Vespa. Seperti yang kita ketahui ya, Vespa ini adalah sebuah produk di bawah brand Piaggio. Pada mulanya, di tahun 1884, seseorang yang bernama Rinaldo Piaggio mengambil alih bisnis milik orang tuanya, milik ayahnya. Dia merubah perusahaan yang dipegang oleh ayahnya ini menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan kapal. Dan perusahaan dia ini terletak di Sestri Ponente, Genoa, Italia. Koreksi gua kalau misalkan gua salah dalam pengucapan nama daerah tersebut ya geng. Dari sini kita mengetahui ya kalau ternyata pada awalnya Rinaldo Piaggio ini adalah seorang pengusaha dalam perakitan kendaraan air, yaitu kapal tadi. Nah tapi tiba-tiba nih, tanpa disadari oleh Rinaldo Piaggio, dalam kurun waktu beberapa tahun perusahaannya dia bisa berdiri menjadi sebuah perusahaan yang juga merakit kendaraan darat serta udara. Wah, kaget kan? Ternyata Vespa pada awalnya itu nggak cuma kendaraan darat atau ya pembuat skuter, tetapi juga sampai bikin pesawat. Lalu singkat cerita, pada awal abad ke-20 di mana ketika itu industri di Italia sedang berkembang pesat, Piaggio sedang sibuk-sibuknya memasok perabotan untuk kapal-kapal mewah yang berasal dari Italia dan dari negara-negara lain juga. Nah, tetapi di saat itu, Rinaldo Piaggio berpikir kalau sektor yang sedang dia jalankan tersebut itu memberikan opportunity yang tidak terlalu besar terhadap perkembangan perusahaannya dia. Nah, akhirnya sebagai seorang bisnismen yang mempunyai visi
dan misi untuk sukses lebih besar lagi, dia lalu mencoba memulai sebuah cara agar bisnisnya jauh lebih berkembang lagi. Dan dia memutuskan untuk memperluas bisnisnya ke sektor industri perkereta apian. Yang mana di saat itu ya, di zaman itu tuh transportasi kereta api menjadi salah satu transportasi bergengsi dan juga sangat menjanjikan bagi para pengusaha atau bisnismen. Nah, di saat itu dia mulai mengembangkan bisnisnya di sektor kereta api dengan membangun serta memperbaiki gerbong-gerbong kereta. Dan di saat itu keputusan yang diambil oleh Rinaldo Piaggio ternyata adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat cemerlang. Karena ketika dia memulai bisnis barunya ini, dia langsung membentuk sebuah tim yang isinya adalah para insinyur serta teknisi yang sangat-sangat ahli dalam memperbaiki kereta api. Jadilah di saat itu perusahaan dia semakin sukses dan semakin berkembang. Seiring perjalanan waktu, tiba-tiba mulailah dunia berada di era perang, yaitu tepatnya Perang Dunia Pertama. Tepat pada awal tahun 1915, perusahaan milik Rinaldo Piaggio mulai berubah haluan ke sektor yang lebih besar lagi, yaitu ke sektor pesawat. Di saat itu perusahaan dia mulai memperbaiki dan membangun pesawat karena di era Perang Dunia Pertama tersebut, teknologi pesawat terbang sangat-sangat dibutuhkan. Ya gimana nggak dibutuhkan? Dipakai buat perang, sekalinya jalan, ditembak, hancur, butuh bikin lagi, butuh pasokan pesawat yang lebih banyak lagi demi perang di saat itu. Dan Rinaldo Piaggio sebagai seorang bisnismen di sektor transportasi melihat sebuah kesempatan emas. Lalu singkat cerita, akhirnya perusahaan milik Rinaldo Piaggio mulai membuat dan memperbaiki pesawat jenis amfibi, yaitu sebuah pesawat yang bisa beroperasi di udara dan juga di air. Nah lalu karena bisnisnya di sektor pesawat terbang ini semakin berkembang dan besar, dia sampai bisa mengakuisisi sebuah perusahaan penerbangan yang ada di Pasa pada tahun 1917. Jadi kalau kita hitung ya, dari start awal dia memulai di sektor penerbangan sampai dengan bisa mengakuisisi perusahaan lain, itu hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Cepet banget. Langkah ini ternyata membuat Piaggio sangat diuntungkan karena dia bisa menghindari krisis ekonomi global yang terjadi ketika pasca Perang Dunia Pertama dan membuat Piaggio menjadi salah satu perusahaan yang mengambil alih industri pesawat terbang. Singkat ceritanya lagi, di suatu hari Rinaldo Piaggio tiba-tiba bertemu dengan seorang desainer dan juga sekaligus insinyur aeronautika bernama Giovanni Pecna. Bersama si desainer dan insinyur ini, Rinaldo Piaggio berhasil menciptakan sebuah pesawat tempur yang bernama monoplane P2. Jadi P2 itu adalah Piaggio 2. Dan dia juga membuat sebuah inovasi untuk P7 yaitu pesawat amfibi balap Piaggio dan P108 yaitu pesawat 4 mesin yang akan menjadi pesawat buatan Italia terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Keberhasilan yang digapai oleh Rinaldo Piaggio ini benar-benar besar, geng. Dia berhasil menguasai industri perkeretaan dan yang terakhir industri pesawat terbang. Nah lalu di atas keberhasilan dia ini, dia lagi-lagi mengakuisisi sebuah perusahaan. Kali ini dia mengakuisisi perusahaan yang bernama Costruzione Meccanici Nazionali, yang mana perusahaan ini berada di daerah Pontedera dan dia mengakuisisi perusahaan ini pada tahun 1924. Perusahaan baru dia di Pontedera ini menjadi sebuah pabrik yang sangat penting untuk perusahaan-perusahaan dia yang lain, karena di perusahaan ini dia dapat memproduksi mesin-mesin, salah satunya adalah mesin pesawat mereka sendiri dan jenis kendaraan lainnya. Lalu singkat cerita, dunia mengalami krisis lagi, yang mana di masa itu pada tahun 1930-an terjadilah resesi ekonomi. Namun resesi ekonomi ini tidak membuat perusahaan milik Rinaldo Piaggio menjadi bangkrut, tapi justru di saat itu sebaliknya, dia bisa bertahan dan bahkan bisa menambah anggotanya lagi, yaitu dengan merekrut insinyur dan teknisi untuk melakukan berbagai inovasi. Dan beberapa nama dari yang dia rekrut, salah satunya ada Giovanni Gabrieli, alias kalau di Google kalian cari namanya itu adalah Giuseppe Gabrieli. Nah lalu ada lagi Giovanni Casiraghi, dan yang ketiga ada Corradino de Ascanio. Lalu di tahun 1930-an tersebut, perusahaan milik Piaggio itu berhasil menciptakan salah satu prototipe helikopter pertama di dunia, dan sejak saat itu Piaggio selalu menciptakan inovasi di berbagai jenis kendaraan, termasuk helikopter yang bernama Piaggio de Ascanio.
Lalu singkat ceritanya lagi, tepat pada tahun 1944, ketika itu Perang Dunia Kedua hampir saja berakhir. Perusahaan milik Rinaldo Piaggio itu mulai dia turunkan kepada anaknya, ya karena faktor umur dari Rinaldo Piaggio. Nama anak Rinaldo Piaggio ini adalah Enrico Piaggio, dan Enrico Piaggio ini tidak semerta-merta menerima warisan bisnis dari ayahnya ini hanya dengan bergoyang-goyang kaki tanpa membuat inovasi. Tetapi justru anaknya di dalam hal ini itu mencoba untuk berinovasi dengan sisa-sisa onderdil pesawat tempur yang pernah dibuat oleh perusahaan milik ayahnya. Di saat itu Enrico Piaggio itu punya ide gimana kalau sisa-sisa mesin atau sisa-sisa onderdil yang ada di perusahaan pesawat milik ayahnya ini itu dia rubah menjadi kendaraan jenis baru, yaitu skuter. Di saat itu dia semakin mantap untuk mewujudkan idenya tersebut. Dia bertemu dengan seorang desainer yang bernama Renzo Spolti. Nah, Renzo Spolti inilah yang mendesain atau mewujudkan bentuk dari skuter yang ingin diciptakan oleh Enrico. Dan untuk karya pertama, Renzo Spolti itu berhasil membuat sebuah varian skuter yang diberi nama Moto Piaggio 5 atau MP5. Pada awalnya, Enrico itu tidak merasa yakin dengan desain yang dibuat oleh Renzo. Di saat itu Enrico itu meminta salah satu pekerja ayahnya, yaitu insinyur yang bernama Corradino Ascanio, untuk melihat desain dari Renzo tersebut. Nah, setelah melihat, Corradino mengatakan kalau desain tersebut perlu diperbaiki di beberapa hal atau beberapa titik. Nah, sehingga Corradino memberikan beberapa variasi desain untuk memperbaiki kekurangan dari desainnya Renzo tersebut. Sehingga pada akhirnya di tahun 1946 rilislah sebuah sepeda motor yang diberi nama Vespa 98 atau Vespa 98. Kenapa muncul istilah nama Vespa? Apa yang dipikirkan oleh Enrico? Pemilihan nama Vespa ini idenya dari mana? Nah, ternyata nih geng ya, nama Vespa yang diberikan oleh Enrico untuk kendaraan ciptaannya ini karena Enrico melihat bentuk dari motor tersebut yang sedikit lebar di bagian belakang dan mesin yang berdengung. Kemudian dia mengatakan bahwa motor tersebut mengingatkannya pada Una Vespa atau dalam bahasa Indonesia yang berarti seekor tahun. Nah, jadi asal muasal nama Vespa itu adalah dari sebutan tahun dalam bahasa Italia. Una seekor, Vespa tahun. Tapi memang kalau kita lihat ya, bentuk Vespa itu mirip banget kayak tahun ya, karena ada bokongnya gitu bulat gitu kan, kayak pengen nyotok gitu. Kayak pengen ngeluarin racun dari bokongnya gitu ya. Dan mulai dari saat itu akhirnya Vespa sangat-sangat populer di banyak kalangan. Pada tahun pertama produksinya, Piaggio itu berhasil memproduksi kurang lebih sebanyak 2.500 unit. Nah, tetapi setelah itu pada bulan Juni tahun 1956 mereka berhasil memproduksi sebanyak 1 juta unit. Gila, banyak banget. Lalu seiring berjalannya waktu, karena perusahaan milik ayahnya ini memang sudah sepenuhnya jatuh ke tangan dia, akhirnya Enrico itu berinovasi dengan mimpinya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Yang mana tadinya pabrik milik ayahnya yang ada di daerah Pisa dan Pontedera yang bergerak di bidang produksi pesawat terbang itu akhirnya dirubah total oleh dia untuk menjadi pabrik produksi motor. Enrico pernah bercerita, sebenarnya dari mana sih dia bisa terfikir atau memiliki ide untuk membuat motor ciptaannya sendiri. Nah, sebenarnya ide ini bukan datang begitu aja. Ternyata Enrico ini terinfluence dengan motor-motor buatan Amerika, yang dimana di saat itu dia pernah melihat kelincahan sepeda motor milik militer Amerika Serikat yang dijatuhkan menggunakan parasut untuk dipergunakan oleh pasukan sekutu di darat ketika mereka berperang melawan Jerman di Milan dan juga Turin. Nah, semenjak saat itulah ketika dia melihat banyaknya sepeda motor diturunkan lewat parasut gitu ya, dia jadi jatuh cinta. Dia melihat ada sebuah hal yang unik dan dia sangat-sangat tertarik dengan benda tersebut. Pada awalnya, sebelum dia bertemu dengan desainer yang bernama Renzo tadi, dia itu sudah meminta insinyur serta teknisi ayahnya yang bernama Corradino tadi untuk membuat sampel yang serupa dengan sepeda motor milik militer Amerika. Tetapi Corradino di saat itu tidak menyanggupi karena dia bukan penggemar dari sepeda motor. Walaupun sebenarnya ya dia bisa aja merancang hal tersebut. Tetapi Corradino ini hanya tertarik dengan industri pesawat terbang dan dia hanya berfokus untuk
membangun pesawat terbang. Menurut Corradino ya, kenapa dia nggak mau nih bikin motor dan nggak tertarik sama sekali? Dia bilang sepeda motor merupakan kendaraan yang kotor serta sulit untuk dikendarai dan juga ya sulit untuk dirawat, sehingga dalam desain yang dia buat, dia mencoba untuk menghilangkan beberapa elemen yang tidak dia sukai di sepeda motor. Lalu geng, singkat cerita, Piaggio sudah berhasil menciptakan Vespa pertama, yaitu Vespa 98. Dan setelah itu, Piaggio juga membuat varian Vespa lainnya di tahun-tahun berikutnya, seperti Vespa 98 Corsa Circuito. Lalu ada lagi Vespa 98 2 seri. Lalu ada lagi Vespa 125 Corsa alloy frame. Dan masih banyak lagi jenis Vespa-Vespa lainnya yang diciptakan oleh perusahaan Piaggio. Nah, saking banyaknya orang yang menggemari Vespa, bahkan di saat itu Vespa sudah mulai diekspor ke luar negeri karena penggemarnya semakin banyak. Di saat itulah Vespa menjadi simbol dari negara kelahirannya, yaitu negara Italia, dan menjadi aksesori fashion ciri khas untuk para pria-pria ganteng dan wanita cantik di Italia. Nah, jadi apa yang kita alami sekarang di Indonesia nih ya, kalau ada cewek-cewek cantik naik Vespa atau cowok-cowok ganteng naik Vespa gitu ya, tapi Vespa Matic nih. Nah, ternyata di Italia hal ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan image yang dibangun memang kayak gitu. Setiap orang yang naik Vespa itu cantik, orang yang naik Vespa itu ganteng. Lalu setelah itu popularitas Vespa menyebar ke seluruh dunia, terutama setelah seseorang yang bernama Audrey Hepburn dan Gregory Peck itu melakukan jalan-jalan ke daerah Roma di dalam film yang berjudul Roman Holiday yang dirilis pada tahun 1953. Dan di dalam film tersebut mereka menggunakan Vespa sebagai properti film atau kendaraan yang ada di dalam film. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan, kapan sih pertama kali Vespa masuk ke Indonesia? Dan benarkah ada Vespa yang dibuat khusus untuk di launching atau dirilis di Indonesia? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya, dan untuk yang pertama gua bakal ngebahas ya sejarah pertama kali Vespa masuk ke Indonesia. Oke, Vespa lahir dan berkembang di Indonesia itu tepatnya pada tahun 1950-an, atau setelah 5 tahun Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Kehadiran Vespa di saat itu menjadi primadona di Indonesia dan langsung disukai oleh banyak orang karena menurut orang Indonesia desain Vespa itu sangat unik dan revolusioner, tidak seperti sepeda motor lainnya yang sudah banyak di Indonesia di masa itu dibawa oleh orang-orang Belanda, orang-orang Jerman dan tentara sekutu lainnya. Lalu kemudian pada tahun 1960-an, Vespa mulai menjadi sorotan di Indonesia karena dipilih untuk menjadi simbol penghormatan terhadap kontingen Garuda TNI yang bertugas di daerah Kongo sebagai pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia. Nah, di saat itu masyarakat menyebut sepeda motor tersebut dengan nama Vespa Kongo, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai Vespa Ndok atau telur karena bentuk bodi belakangnya itu mirip seperti telur, geng. Oval gitu, bulat, presisi. Vespa Kongo ini merupakan seri VGLA atau VGLE dan juga VGLB yang dibuat oleh Vespa GmbH Augsburg, yaitu sebuah perusahaan yang dibuat dari kerjasama antara Piaggio dan Martial Vane yang berdiri di Jerman sejak tahun 1958. Lalu momen ini membuat Vespa semakin banyak fansnya atau semakin banyak digemari oleh orang-orang Indonesia. Singkat cerita, pada tahun 1965, Piaggio secara resmi mulai menjual Vespa di Indonesia melalui dealer PT Dan Motors Vespa Indonesia, yang kemudian mereka membangun pabrik di Indonesia pada bulan September tahun 1970. Lalu uji produksi pada bulan Mei tahun 1971 dan barulah dijual secara resmi pada tanggal 22 Januari tahun 1972. Nah, jadi kalau ditanya kapan sih Vespa mulai dijual secara resmi di Indonesia? Ya, tahun 1972. Apakah di tahun-tahun sebelum itu Vespa udah ada di Indonesia? Ya udah ada, tetapi produksinya belum di Indonesia. Nah, lalu Dan Motors Vespa Indonesia sendiri itu merupakan partner bisnis dari The East Asiatic Company yang merupakan perusahaan gabungan antara negara Denmark dan Italia, sehingga secara tidak langsung pabrik Vespa yang ada di Indonesia dimiliki oleh 3 negara, yaitu
yaitu Denmark, Italia, serta Indonesia sendiri. Setelah ada pabrik di Indonesia, Vespa jenis apa yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan tersebut di bawah naungan PT Dan Motors Vespa Indonesia? Nah, ternyata Vespa pertama yang diproduksi di Indonesia itu adalah Vespa Super dan Vespa Sprint yang mulai diproduksi pada tahun 1971. Tetapi nih geng ya, di dalam kondisi ini, produksi yang ada di Indonesia ini bersifat assembling atau hanya dirakit di Indonesia, sementara onderdil-onderdilnya itu tetap dari Italia. Nah, onderdil yang dari Indonesia itu totalnya hanya 35% dari keseluruhan bentuk atau bodi dari Vespa tersebut. Ya bisa jadi mungkin cuma joknya atau spionnya gitu. Setelah dua jenis Vespa pertama, yaitu Vespa Super dan juga Vespa Sprint dibuat di pabrik Indonesia, barulah seri Vespa lain tuh mulai diciptakan lagi atau dibuat lagi, yaitu Vespa PTS dan juga Vespa PX yang dibuat di pabrik Dan Motors Vespa Indonesia. Lalu karena pabrik dari Dan Motors Vespa Indonesia dimiliki oleh 3 negara, jadi Vespa tidak boleh 100% dianggap buatan Indonesia. Lalu singkat cerita, perusahaan Dan Motors Vespa Indonesia itu pada tahun 1990-an mulai merubah nama mereka menjadi Dan Motor Indonesia. Kenapa bisa nih? Kok tadinya ada nama Vespa di tengah-tengahnya, sekarang malah hilang. Nah, ternyata hilangnya kata Vespa atau nama Vespa itu berarti Dan Motor Indonesia bukanlah partner resmi lagi dari Piaggio yang menjadi produsen asal Vespa. Lalu membuat Dan Motor Indonesia secara resmi tidak boleh lagi membuat spare part maupun motor Vespa lagi di Indonesia. Nah, tetapi nih ya, Dan Motor Indonesia itu tidak putus asa di dalam pecah kongsi ini. Walaupun mereka tidak lagi menjadi partner dari perusahaan Piaggio untuk membuat Vespa, tetapi alat kerja, pabrik, dan juga stok bahan untuk pembuatan onderdil Vespa itu masih ada dan lengkap. Nah, akhirnya membuat Dan Motors Indonesia memproduksi spare part dan motor Vespa sendiri, karena ibaratnya Dan Motor Indonesia punya blueprint sisa dari perusahaan mereka sebelumnya yang masih bekerja sama dengan Piaggio. Dan di saat itu, jenis Vespa baru pun keluar diproduksi oleh Dan Motor Indonesia. Nah, tapi nih geng ya, antusiasme masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap Vespa, sehingga Piaggio itu akhirnya melihat ini nggak bisa dibiarkan. Mereka nggak bisa membiarkan pihak Dan Motor Indonesia memproduksi Vespa versi mereka sendiri. Piaggio beranggapan kalau masyarakat Indonesia seharusnya tetap membeli produk asli atau produk OG-nya Vespa, yaitu milik Piaggio. Nah, akhirnya Piaggio pun secara resmi mendirikan sebuah PT yang bernama PT Piaggio Indonesia untuk menjadi perwakilan resmi dari Piaggio Group secara global, dan ini untuk pertama kali terwujud pada tahun 2011. Mulailah di saat itu Piaggio membawa Vespa ke Indonesia, dan gak cuma Vespa doang yang dibawa ke Indonesia oleh Piaggio. Mereka juga mengeluarkan jenis motor baru yang namanya langsung diambil dari nama perusahaan mereka, yaitu Piaggio juga. Seiring berjalannya waktu, Piaggio Indonesia menjadi sangat-sangat berkembang dengan memproduksi jenis motor lain dengan style yang berbeda, yaitu Aprilia dan Moto Guzzi, yang menjadi motor dengan kapasitas mesin yang sangat besar, atau dengan kata lain tuh ya motor gede gitu, sport bike. Lalu setelah Piaggio mendirikan PT mereka di Indonesia, yaitu PT Piaggio Indonesia tadi, perakitan Vespa itu tidak langsung dilakukan di Indonesia, karena di saat itu Piaggio Indonesia harus mengimpor semuanya dari Vietnam, karena Vietnam sudah terlebih dahulu punya pabrik perakitan Vespa di sana. Jadilah di saat itu masyarakat Indonesia yang mau membeli Vespa dari Piaggio langsung itu harus inden, karena prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Ya seperti yang kita tahu ya, Vespa itu kan motor yang sangat bandel gitu ya. Jadi pembuatannya itu benar-benar harus teliti, dan katanya ya 50%-nya atau hampir 60%-nya tuh handmade gitu, dibuat dengan tangan manusia. Nah, makanya kualitasnya sangat-sangat terjamin, terjaga. Lalu geng, pada tanggal 23 November tahun 2022 atau baru-baru ini aja, akhirnya Piaggio Indonesia itu secara resmi membuka pabrik pertama mereka di Indonesia yang berada di daerah Cikarang, Jawa Barat. Wah, berarti masih sangat muda, masih sangat baru. Makanya jangan heran sekarang kita melihat Vespa Matic atau Vespa-Vespa jenis lain gitu ya, itu sangat mudah dan banyak banget di Indonesia, dikarenakan ya sudah 1 tahun ini mereka udah punya pabrik di negara kita. Pabrik milik mereka tersebut sudah terstandarisasi pabrik global Piaggio yang diterapkan di seluruh dunia dan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit dalam 1 tahunnya. Wow, gimana nggak macet ya negara ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Vespa yang dibuat khusus untuk Indonesia.
Nah, sebelumnya gua udah sempat nyinggung sedikit ya tentang salah satu jenis Vespa yang dibuat untuk penghargaan Tentara Perdamaian Indonesia, yaitu Vespa jenis Kongo atau Vespa Kongo, atau juga ada yang menyebut dengan nama Vespandok. Memang dalam sejarahnya Vespa Kongo ini merupakan hadiah untuk prajurit TNI yang ikut di dalam pasukan pemelihara PBB dan pasukan dari Indonesia, dan diberi nama dengan kontingen Garuda atau disingkat KONGA. Setelah para TNI ini menyelesaikan tugas perdamaian itu, kontingen Garuda ini atau KONGA ini diberikan tanda penghargaan dari pemerintah, yaitu berupa produk Vespa tadi. Jadi masing-masing tentara itu dapat Vespa dari pemerintah Indonesia. Terus ada fakta yang menarik nih, geng. Ternyata nih ya, CC dari Vespa itu menentukan Vespa tersebut akan diberikan atau dihadiahkan kepada siapa. Misalnya nih, Vespa dengan CC 150 cc berwarna hijau diberikan kepada tentara yang pangkatnya jauh lebih tinggi. Nah, lalu kemudian Vespa dengan kapasitas 123 cc itu berwarna kuning dan biru diberikan untuk tingkat pangkat yang jauh lebih rendah. Lalu ciri khas dari Vespa Kongo ini sangat menarik karena memang dibuat khusus untuk Indonesia gitu ya. Nah, jadinya ada lambang Garuda di bodi bagian depan sebelah kiri dari Vespa tersebut. Tapi sayangnya kalau misalkan kalian beli Vespa Kongo ya, untuk sekarang-sekarang nih sisa-sisa dulu gitu ya, itu udah jarang banget ditemukan adanya lambang Garuda tersebut di bodinya. Mungkin udah copot atau mungkin ya dimaling orang kali gitu ya. Nah, lalu apa pembedanya nih antara Vespa yang khusus dibuat untuk Indonesia dengan Vespa pada umumnya, alias Vespa Kongo ini ya? Apa bedanya nih dengan Vespa-Vespa lainnya? Nah, ternyata perbedaannya itu terletak di BPKB-nya. Bagi yang punya Vespa Kongo yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, di BPKB-nya akan tertulis Ex Brigade Garuda. Nah, hal ini menjadi bukti fisik dari keaslian Vespa Kongo itu sendiri yang tidak bisa direkayasa, yang mana Vespa Kongo hanya dimiliki oleh angkatan militer di saat itu. Lalu ada tanda lain nih yang membedakan Vespa Kongo dengan Vespa yang biasa-biasa, yaitu ada tanda nomor prajurit yang berada di sisi sebelah kiri stang yang berbentuk oval dan terbuat dari bahan kuningan serta sebuah piagam penghargaan yang menyertai unitnya tersebut. Nah, jujur aja gue udah coba cari fotonya gitu ya, memang agak sulit gitu ya. Semoga editor gue bisa menemukan lah fotonya. Tapi kalau nggak ada ya hal ini sekedar menjadi informasi aja gitu. Dan untuk saat ini Vespa Kongo masih menjadi salah satu barang yang sangat diincar oleh para kolektor. Harganya terbilang sangat-sangat mahal. Semua ini dikarenakan ya karena sejarahnya tadi, dan juga keberadaan dari Vespa Kongo di Indonesia itu sudah sangat langka. Entah kemana lah larinya. Untuk range harganya itu dikatakan sebelum seviral sekarang itu sekitar 50 jutaan. Tetapi sekarang itu sudah sampai ratusan hingga miliaran rupiah. Ya ibaratnya tuh walaupun lo punya duit belum tentu barangnya ada, atau kalaupun barangnya ada belum tentu tuh orang mau ngejual, karena ya itu tadi nilai sejarahnya. Dan geng, perlu kalian ketahui ya, sejak masuknya Vespa ke Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan total kepemilikan Vespa terbesar nomor 2 di dunia setelah Italia. Nyangka nggak lo? Terbesar kedua loh setelah negara kelahirannya atau negara yang menciptakan produk ini. Kenapa demikian? Ini semua terbentuk ya karena attitude dari si pengendaranya. Pengendara Vespa dikenal sangat solid, dan jumlah Vespa yang sangat banyak di Indonesia membuat mereka itu menciptakan banyak kelompok atau komunitas, yang mana jarang sekali terdengar komunitas antar anak-anak Vespa itu berantem atau saling senggol-senggolan. Ya baru-baru ini ada sih kejadian, tapi itu lebih kepada anak pang, atau kalau dari berita yang gue baca tuh orang-orang tuh ngatainnya tuh gembel katanya, yang kebetulan ya naik Vespa aja gitu, Vespa ekstrim. Nah tapi untuk anak-anak Vespa yang lain gitu ya, kebanyakan nih hampir 99%-nya sangat solid. Dan seiring berjalannya waktu, Vespa pun terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk terbaru mereka seiring mengikuti perkembangan zaman. Yang mana pada akhirnya perusahaan ini mengeluarkan jenis Vespa Matic. Vespa Matic sendiri mempunyai beberapa seri, yaitu salah satunya Vespa LX 125, S125, Primavera, Primavera S, Sprint, Sprint S, GTS Super 150, dan GTS Super 300. Wah, udah banyak banget variannya. Dan yang lebih gilanya lagi ya, Vespa ini sudah merambah ke produk luxury atau produk mewah, yang mana mereka mengeluarkan varian limited edition seperti Vespa 946 Emporio Armani. Lalu ada lagi Vespa 70 Anniversary Edition. Lalu ada lagi Vespa kolaborasi dengan Justin Bieber, dan Vespa-Vespa hedon lainnya. Ya, mungkin nih ada teman-teman di sini pemilik Vespa hedon, anak orang kaya atau justru lo yang kaya, coba deh tinggalkan
silahkan komentar di bawah apa esensinya pakai Vespa hedon, Vespa mewah gitu ya. Apakah berbeda rasanya gitu? Nah itu dia geng, cerita tentang sepak terjang berdirinya perusahaan Piaggio yang memproduksi Vespa. Sehingga banyak sekali penggemarnya sekarang. Perjalanan mereka cukup panjang, mulai dari membuat kapal, terus kereta api, sampai dengan pesawat terbang. Sehingga berakhir bisa memproduksi sebuah motor yang sangat unik dan ikonik, terutama di negara kita Indonesia. Dan Vespa bisa dikatakan adalah sebuah brand yang akan hidup sepanjang masa.